So sorry. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then... Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan soal tipe data pada bahasa pemrograman PHP. Baik, kita langsung saja. Nah, tipe data ini adalah sebuah tipe dari suatu nilai variabel. Kalian bisa menyebutnya tipe atau jenis dan sebagainya gitu. Jadi kan kita sebelumnya belajar soal variabel yang dimana variabel itu adalah wadah. Nah, kalau tipe itu jenisnya, jenis nilainya begitu. Nah, nanti akan ada beberapa macam tipe data, tapi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ialah karena variabel adalah sebuah wadah, maka kita bisa menyimpan nilai kepada wadah tersebut. Nah, nilai dari wadah yang disimpan pada variabel, nilai dari yang disimpan pada variabel itu tentunya dia memiliki tipe atau jenis. Maka kita tidak bisa sembarang menyimpan nilai atau isian ke dalam sebuah variabel atau sebuah wadah. Itu contoh misalkan kalau variabelnya itu digunakan untuk yang tipe datanya string, maka kita tidak bisa mengisi kepada dengan jenis tipe datanya integer gitu. Baik, untuk lebih memahaminya kita langsung saja memahami macam-macam tipe datanya. Nah, macam-macam tipe data yang pertama itu ada string ya, istilahnya string. String itu adalah tipe data untuk kalimat. Maka nilai yang disimpan kepada variabel yang itu adalah kalimat, nah itu artinya tipe datanya string, begitu. Kemudian yang kedua, integer. Integer ini adalah tipe data untuk bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Maka nilai yang disimpan kepada variabel dengan angka tersebut, maka itu adalah integer, begitu. Kalau string itu kalimat ya, seperti nama saya, kemudian ukuran baju misalkan dan seterusnya, itu string. Kalau misalkan angka itu dia integer gitu. Nah, angka juga bisa dengan tipe data float. Tapi kalau float ini adalah tipe data untuk bilangan maksimal seperti 0,5, 1,3 kan seperti itu. Nah, maka kalau kita membutuhkan sebuah nilai yang ada koma di dalamnya begitu, maka tipe datanya itu namanya float gitu. Dan yang selanjutnya ini adalah boolean. Boolean ini hanya memiliki dua jenis ya gitu. Boolean ini adalah tipe data untuk memeriksa nilai kebenaran. Jadi hanya ada dua jenis, benar atau salah gitu. Nah, kalau nilainya adalah benar, nilainya salah gitu disebutnya true atau false. Nah, itu adalah tipe data boolean gitu. Baik, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah tipe data untuk string. Misal saya buat nama variabelnya adalah nama lengkap begitu. Nah, kalau tipe datanya string, maka kita harus menggunakan tanda kutip untuk mengisi nilainya. Misal ini nilainya adalah Raskan Arzanka Azhar begitu. Nah, karena ini adalah kalimat, maka kita harus menggunakan tanda kutip untuk mengisi nilai terhadap variabel dengan tipe data string begitu. Maka ini akan otomatis dibaca oleh PHP ini adalah string gitu ya, dengan ditandai dengan tanda kutip begitu. Atau misalkan satu kalimat juga tidak apa-apa. Tempat lahir
misalkan Bandung. Jenis kelamin laki-laki. Jadi pakai karakter juga boleh ya, gitu. Nah, itulah string begitu. Jadi bisa huruf, bisa simbol selama di dalam tanda kutip, maka itu akan dianggap sebagai suatu teks biasa begitu dan bernilai tipe data string begitu. Atau seperti ini contohnya, tanggal lahir 20 Februari 2023. Nah, walaupun di sana ada angka 20 dan 2023, tapi karena memang di dalam tanda kutip, maka walaupun angka ini 20 dan 2023 begitu, dia tetap akan dibaca sebagai suatu kalimat, suatu teks gitu dengan tipe data string dan dianggap tidak memiliki arti apapun begitu. Berbeda nantinya dengan integer 20 dan 2023 ini nantinya dia akan memiliki nilai aritmatika begitu. Jadi nanti kalau kita membutuhkan sebuah variabel, sebuah nilai yang di dalamnya akan dilakukan operasi aritmatika, maka kita harus gunakan tipe data integer begitu. Tapi karena di sini saya tidak perlu begitu dengan tanggal 20 Februari 2023 ini, maka kita bisa simpan ini dengan tipe data string begitu ya. Walaupun sekali lagi di sana ada angka 20 dan 2023. Tetap tidak ada artinya, hanya dianggap sebagai teks biasa dan tidak akan bisa dikalkulasikan ataupun tidak akan bisa dilakukan operasi aritmatika di sana. Oke, selanjutnya ini adalah integer. Nah, kalau tipe data integer, mengisi nilainya jangan ada tanda kutip begitu. Karena tanda kutip itu menandakan bahwa nilainya adalah string. Nah, karena di sini gitu. Nilainya bukan string gitu. Kita ada operasi aritmatika di sana, itu mau dikalkulasikan dan seterusnya, maka tidak boleh ada tanda kutip. Jadi kita bisa langsung mengisi saja nilainya dengan angka-angka tersebut. Contoh umur, tulis saja 1, nanti tahunnya ditambahkan teksnya, begitu ya. Ukuran sepatu 35, tulis saja 35 seperti ini. Harga barang 10.000, nah tulis saja 10.000 seperti ini. Jangan ada titik. Kenapa? Karena kalau ada titik nanti akan dianggap sebagai koma. Dan kalau ada koma, maka tipe datanya bukan lagi integer, bukan lagi bilangan bulat, tapi itu adalah bilangan desimal. Maka nanti tipe datanya adalah float. Maka kalau kita menuliskan angka ribuan, sudah saja cukup ditulisnya seperti ini, 10.000 berarti nolnya 4. Kalau 1 juta dan seterusnya, jadi tidak ada titiknya. Tulis saja angkanya. Oke, nilai 90 dan seterusnya. Nah, inilah adalah contoh dari variabel dengan nilai dari tipe data integer. Selanjutnya ini adalah float ya. Contoh misalkan variabelnya nilai rata-rata 3,5 atau nilai dari pi 3,14 atau nilai dari diskon member misalkan 0,5 gitu. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan sesuatu, kalau misalkan dibutuhkan bilangan desimal, maka tulis saja seperti ini. Sekali lagi, hanya untuk string kalau ada tanda kutipnya. Maka untuk integer, float itu tidak ada tanda kutipnya. Begitu. Kalau ada tanda kutipnya akan dianggap sebagai string dan angkanya tidak akan berarti apapun dan tidak bisa dilakukan operasi aritmatika dengannya. Oke. Nah, ini adalah tipe data float. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah tipe data boolean. Nah, kalau tipe data boolean ini dia hanya memiliki dua nilai yang sudah ditentukan, yaitu true dan false. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti ketika kita akan membuat sebuah aplikasi membutuhkan nilai kebenaran atau nilai ini salah begitu. Nilai yang sebuah sistem yang diatur di dalamnya yang membutuhkan
sebuah nilainya benar, maka dijalankan. Kalau salah, maka nantinya akan seperti apa sistemnya. Maka dibutuhkanlah tipe data boolean seperti ini dengan hanya ada dua nilai, benar dan salah, atau true and false, begitu. Nah, baik, ini saja tipe data yang bisa dipelajari pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dihafalkan dan dipahami tipe data string, karakternya, kemudian tipe data integer, float, dan boolean seperti ini. Agar nanti ke depannya ketika kita praktek langsung dengan pemanfaatan tipe data ini, kalian bisa langsung paham begitu dengan memahami video pembelajaran kali ini. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. See you in the next video.